Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Kusumawati Putri dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya ingin membahas tentang materi sistem respirasi. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian sistem respirasi. Yang kedua, alat pernapasan. Yang ketiga, mekanisme pernapasan. Dan yang keempat, penyakit pada sistem pernapasan. Pengertian sistem respirasi. Sistem respirasi. Respirasi merupakan proses yang menghasilkan energi, sedangkan bernapas merupakan cara makhluk hidup melakukan pertukaran gas dengan lingkungan. Oksigen yang diperoleh dari proses bernafas digunakan dalam proses respirasi, sedangkan karbon dioksida yang dihasilkan oleh proses respirasi dikeluarkan melalui proses bernafas. Sistem respirasi ini dibagi menjadi dua, yaitu respirasi eksternal dan internal. Respirasi eksternal adalah pertukaran gas antar atmosfer darah, sedangkan internal pertukaran gas antar darah dan setubuh. Kedua, alat pernapasan. Apa saja sih alat-alat pernapasan? Yang pertama itu ada hidung atau nasal, yang kedua tekak atau faring, yang ketiga pangkal tenggorokan atau laring, yang keempat tenggorokan atau trakea, yang kelima cabang batang tenggorokan atau bronkus, dan yang keenam ada paru-paru atau pulmo. Pertama, hidung. Jika udara masuk ke dalam hidung, udara akan disaring oleh rambut-rambut halus yang berada di hidung. Udara dilembabkan oleh mukosa yang berada di hidung. Nah, hidung ini memiliki peran penting, yaitu sebagai indera penciuman. Indera penciuman ini didukung oleh sel yang bernama sel olfaktori. Sel olfaktori ini akan menerima respon lalu diterjemahkan oleh otak ke dalam bau-bauan seperti bau parfum atau bau piloks ataupun bau makanan yang kita makan. Sebenarnya ada lebih dari 1 triliun bau yang dapat hidung kita terjemahkan. Keren kan? Nah, selanjutnya adalah faring dan juga ada laring. Di dalam laring ini terdapat pita suara yang dapat mengeluarkan suara. Dan di antara faring dan laring terdapat epiglotis. Nah, jika udara kita melewati pita suara kita ini akan bergetar. Kalau dia akan mengeluarkan suara, dan suara-suara ini akan berbeda tergantung pada pola yang kita buat. Didukung oleh hidung, lidah, dan juga mulut. Maka dari itu kita bisa berbicara dan juga mengeluarkan suara seperti a, i, u, e, o, dan bernyanyi. Selanjutnya adalah epiglotis. Epiglotis ini adalah organ pertemuan antar saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Epiglotis akan menutup jika makanan ditelan ke dalam organ pencernaan. Jika epiglotisnya terus membuka, maka makanan akan masuk ke dalam organ pernapasan. Maka dari itu kita bisa tersedak. Selanjutnya adalah organ trakea. Trakea ini terdiri atas cincin-cincin hialin yang membentuk agar trakea selalu membuka, dan juga ada bronkus yang terdiri dari 2 bronkus ini akan bercabang terus ke dalam paru-paru yang bernama bronkiolus. Bronkiolus ini akan diteruskan ke alveolus. Yang ketiga, mekanisme pernapasan. Di dalam mekanisme pernapasan terdapat pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada. Pada saat inspirasi, pernapasan dada yang dimana otot antar tulang rusuk akan berkontraksi. Sedangkan pada saat ekspirasi, di mana otot antar tulang rusuk akan berelaksasi, paru-paru akan mengecil, dan udara akan dihembuskan. Selanjutnya ada namanya pernapasan perut. Pada saat inspirasi atau pada saat udara masuk, yang dimana otot diafragma berkontraksi, diafragma juga mendatar, volume rongga dada membesar.
Sedangkan pada saat udara dihembuskan atau pada saat ekspirasi, otot diafragma relaksasi, otot perut kontraksi, diafragma melengkung ke rongga dada, volume rongga dada mengecil. Yang keempat, penyakit pada sistem pernafasan. Apa saja sih penyakit pada sistem pernafasan? Berikut ini adalah penyakit-penyakit pada sistem pernafasan. Yang pertama ada influenza. Influenza atau flu, penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Gejala yang ditimbulkan antara lain pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan tenggorokan terasa gatal. Yang kedua, itu adalah tuberkulosis atau TBC. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit paru-paru yang disebabkan serangan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang ketiga, wajah adenoid. Wajah adenoid adalah kesan wajah bodoh yang disebabkan adanya penyempitan saluran nafas karena pembengkakan kelenjar limfa atau polip. Pembengkakan ditekak oleh amandel. Yang kelima, amfiksi. Amfiksi adalah gangguan pernapasan pada waktu penyangkut dan penggunaan oksigen yang disebabkan oleh tenggelam atau akibat eufeulus terisi. Sekian dari saya mengenai pembahasan materi sistem respirasi. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.